Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Bu Guru. Siapa ini? Bu Nenden. Kita akan belajar akidah. Pelajaran akidah hari ini yaitu tentang adab ketika bersin. Pelajaran ke-5 di buku paket akidah. Anak soleh tahu adab itu apa? Adab itu adalah kesopanan atau akhlak. Islam, agama kita, mengatur seluruh kehidupan kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Kenapa diatur? Karena Allah ingin hambanya itu selamat di dunia dan akhirat. Makanya Allah mengatur agar kita bisa selamat. Kalau yang nurut sama Allah, insya Allah selamat dunia akhirat. Allah mengatur seluruh kehidupan kita, termasuk adab. Adab ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adab diatur mulai dari adab yang paling kecil sampai adab yang besar. Adab yang kecil contohnya apa? Contohnya adab ketika bersin, adab ketika menguap, adab ketika masuk kamar mandi. Itu ada adabnya. Misalnya kalau kita lagi mandi, kan masih ada tuh di kamar mandi yang suka nyanyi-nyanyi. Sebenarnya itu nggak boleh, itu kurang beradab. Kalau di kamar mandi itu kita tidak boleh bicara, apalagi nyanyi. Kenapa? Karena di kamar mandi itu adalah tempat yang kotor dan setan itu suka tempat yang kotor. Makanya kita di kamar mandi melakukan sesuatu yang kita butuhkan aja. Sesuatu yang kita butuhkan. Kalau udah kita cepet-cepet keluar dari kamar mandi dengan ada doa-doanya kan. Nah, itu salah satu contoh Islam mengatur kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang adab ketika bersin, akhlak ketika bersin, kesopanan ketika bersin. Anak soleh tahu virus corona? Tahu kan ya? Virus corona yang sekarang sedang mewabah bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh negara. Tahu? Nah, virus corona itu salah satu penularannya adalah melalui bersin. Jika ada orang yang positif corona kemudian dia bersin dan kita naudzubillah ya kena cipratan bersin itu, kita bisa tertular loh, dan itu bahaya. Makanya sekarang banyak yang pakai masker, dianjurkan pakai masker. Kenapa? Untuk mengurangi air-air yang keluar dari mulut kita, dari hidung kita. Makanya terus kalau bersin ditutup. Nah, WHO menganjurkan untuk seperti itu. Padahal kalau dalam Islam jauh-jauh sebelum ada corona, beratus-ratus tahun yang lalu, Allah udah memerintahkan umatnya untuk bersin dengan menutup mulut. Hebat kan Islam? Islam itu tahu, karena Islam itu agama yang sempurna, agama yang turun dari Allah, yang mengatur kehidupan kita, yang menciptakan kita. Anak soleh, sebenarnya bersin itu adalah sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena dengan bersin kita bisa seperti mencas diri kita sendiri dan kuman-kuman yang ada di saluran pernafasan kita keluar. Makanya bersin itu harus ditutup. Kenapa? Karena udara dan air yang keluar dari hidung dan mulut kita itu mengandung kuman, mengandung bakteri. Makanya harus ditutup, jangan sampai kena orang. Kalau ditutup tangannya harus cepet-cepet dicuci. Kalau ditutup pakai tisu, tisunya langsung dibuang. Karena itu mengeluarkan kotoran yang akan masuk ke tubuh kita, disaring kan sama bulu hidung kita.
disaring sama daya tahan tubuh kita, lalu kita bersin, mengeluarkan kotoran itu. Makanya kita harus menutup hidung, menutup mulut ketika bersin. Nah, anak soleh, kita tahu kan tadi kenapa kita harus menutup mulut kita ketika bersin? Karena udara yang keluar dari hidung dan mulut kita itu mengandung kuman, mengandung bakteri. Nah, selain harus menutup mulut, kita juga harus mengucapkan doa ketika bersin. Ada di sebuah hadis. Ibu bacakan ya. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Karenanya apabila salah seorang dari kalian bersin lalu dia memuji Allah, maka kewajiban atas setiap muslim yang mendengarnya untuk mentashmidnya. Mentashmidnya itu apa? Mengucapkan yarhamukallah. Adapun menguap, maka dia tidaklah datang kecuali dari setan. Karenanya hendaklah menahan menguap semampunya. Jika dia sampai menguap sampai terbuka mulutnya, maka setan akan menertawakannya. Jadi ketika bersin, ada bersin di dalam Islam. Ketika kita bersin, kita harus menutup mulut kita dan mengucapkan alhamdulillah gitu. Kenapa? Karena saat kita bersin, jantung kita itu berhenti berdegup seketika. Nah, gitu. Terus ketika kita udah ya normal lagi. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah karena kuman sama bakterinya juga keluar dari tubuh kita, ya. Menutup mulut terus mengucapkan alhamdulillah, dan yang mendengarnya harus mengucapkan, dianjurkan mengucapkan yarhamukallah. Oke? Yarhamukallah. Dan ketika kita ingin menguap, tahan semampunya. Kalaupun kita menguap, jangan sampai terbuka mulutnya. Maksudnya kalau terbuka kita tutup. Gitu ya. Kalau kita gitu, nah setan malah ketawa. Seneng. Jangan ya. Kalau kita bersin, tutup mulut kita, ucapkan hamdalah. Dan kalau kita menguap, jangan sampai kelihatan nih. Jangan sampai gitu, kita tutup ya. Oke anak soleh, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang adab ketika bersin. Untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan minggu depan. Tugasnya ada di halaman 43 ya, di kotak berwarna hijau nomor 1 sampai 5. Gampang kok ya. Gampang nih. Ini kan bersin adalah keluarnya udara dari apa? Dari hidung. Nah ini kan hidungnya masih acak-acakan kata-katanya, terus kita disusun yang rapi hidung. Seperti itu anak soleh. Terima kasih sudah menyimak pembelajarannya dengan baik. Semoga kita tetap sehat, amin, tetap semangat dalam pelajaran PJJ ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmu yang Bunda dan sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.